Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri Adam dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan inkar as-sunnah. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu inkar as-sunnah. Nah, dapat kita mengerti dalam inkar sunnah itu memiliki dua kata, yaitu inkar dan sunnah. Nah, inkar itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu ankaro yunkiru yang inkaron, yang memiliki beberapa arti, ya kan? Di antaranya adalah tidak mengakui dan tidak menerima baik lisan dan di hati, ya kan? Atau tidak mengetahui sesuatu gitu. Atau antonim dari kata irfan yaitu menolak apa yang tidak tergambar dalam hati. Nah, dari kata inkar tersebut ya kan dapat kita simpulkan bahwa inkar secara etimologis diartikan dengan menolak ataupun tidak mengakui dan tidak menerima sesuatu baik lahir maupun batin atau lisan dan hati yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor lain, misalnya karena mereka gengsi, kesombongan, keyakinan, dan lain-lain sebagainya. Nah, dan sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi inkar sunnah yang sifatnya masih sederhana. Pembatasannya diantaranya sebagai berikut, ya kan? Secara terminologi yang pertama itu ada inkar sunnah yang merupakan paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran agama Islam, ya kan? Sumber ajaran ya kan. Terus yang kedua, secara terminologi, inkar sunnah adalah suatu faham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sohi, baik sunnah praktis ataupun sunnah secara formal dikondifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagainya saja, tanpa alasan yang dapat diterima, ya kan. Selain itu, jadi itu yang dimaksud dengan inkar tadi. Apa inkar itu dapat kita simpulkan bahwasanya adalah kelompok orang yang menolak apa namanya, yang menolak eh, tentang sunnah-sunnah Nabi ataupun hadis-hadis Nabi, yang menolak baik hati maupun lisan mereka. Mereka menolak golongan-golongan orang itu disebut dengan inkar as-sunnah. Selanjutnya, siapa saja mereka yang dikenal dengan munkir sunnah, siapa saja? Nah, menurut As-Syafi'i, seperti yang dikutip oleh Syuhudi Ismail dalam kitab Al-Um, membagi kelompok ingkar. Nah, orang-orang yang ingkar itu, ingkar sunnah itu menjadi tiga. Yang pertama, siapa saja? Yang pertama itu adalah golongan yang menolak seluruh sunnah. Yang kedua, golongan yang menolak sunnah kecuali apabila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Nah, golongan ini hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir ataupun sunnah ataupun hadis mutawatir. Nah, terus kan itu tadi ada tiga golongan golongan apa namanya siapa orang-orang yang sebagai munkir as-sunnah. Setelah itu munkir as-sunnah lagi itu ada orang-orang yang dapat kita simpulkan orang-orang yang berpemahaman salah terhadap ayat-ayat Al-Quran, sejarah umat Islam dan sejarah penghimpunan sunnah dan sebagian cabang dan dari penelitian kesohihan hadis. Jadi mereka apa namanya salah pemahaman mereka terhadap tersebut yang saya bicarakan tadi. Selanjutnya siapa saja tadi kan pertanyaan siapa saja yang dikenal dengan munkir sunnah. Selanjutnya mereka memiliki tokoh ya kan, tokoh-tokoh inkar sunnah pada zaman modern, pada zaman sekarang itu ada atau Taufik Sidki, Gulam Ahmad Parvez, Rasyad Khalifah dan Qasim Ahmad gitu. Nah, selanjutnya, mengapa mereka sampai pada keyakinan itu? Kenapa? Karena mereka memiliki kesalahpahaman eh, yang disebabkan banyak faktor, ya kan? Ini saya simpulkan bahwasanya mereka
kok bisa pada sampai keyakinan tersebut? Saya simpulkan bahwasanya mereka memiliki kesalahan yang disebabkan banyak faktor ya kan. Sebagian faktor itu ada yang berkaitan dengan kekurangan pengetahuan mereka terhadap berbagai hal tentang sumber ajaran Islam, Al-Quran, Sunnah, dan sebagian faktor lain berkaitan dengan anggapan dasar dan metode berpikir mereka. Seperti itu kan, kenapa mereka bisa sampai pada keyakinan itu. Nah, selanjutnya kapan hal itu terjadi? Hal ini terjadi itu ketika terjadi sampai sekarang dari dulu dari zamannya Rasulullah SAW pada zamannya sahabat itu pada zamannya sahabat itu terjadi sampai sekarang itu masih terjadi. Nah, bahkan pada zamannya Rasulullah itu terjadi pada zaman mohon maaf pada zamannya sahabat, pada zamannya Khawarij, Syiah, Mu'tazilah itu pun terjadi. Sampai pada zaman modern sekarang dengan beberapa tokoh eh, apa namanya inkar inkar sunnah ini masih terjadi. Nah, selanjutnya di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada zamannya sahabat itu terjadi di Mesir seperti pada zamannya apa namanya Mu'tazilah dan lain sebagainya, Syiah dan lain sebagainya itu terjadi di Arab di negeri timur sana. Setelah itu peristiwa itu juga terjadi sampai sekarang masih terjadi di Malaysia, India, Amerika, bahkan ada beberapa golongan yang terjadi di Indonesia dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia, tokoh tentang Inkar As-Sunnah tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana Inkar As-Sunnah itu muncul dan bertahan? Nah, Inkar As-Sunnah pertama kali muncul itu pada masa sahabat. Ketika itu Imran bin Hussein sedang mengajarkan hadis. Nah, tiba-tiba seseorang itu menyela dan dia berkata, untuk apa tidak perlu untuk mempelajari sunnah hadis tersebut, tetapi cukup dengan mengajarkan Al-Qur'annya saja, gitu. Menanggapi pernyataan tersebut, Imran menjelaskan, ya kan, Imran menjelaskan kepada halayak yang ada di tempat tersebut, menjelaskan kita tidak bisa membicarakan ibadah dengan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, petunjuk Rasulullah ini adalah sunnah. Nah, as-sunnah tadi ataupun hadis. Nah, mendengar penjelasan tersebut, orang itu menyadari kekeliruannya dan berterima kasih kepada Ibrahim. Nah, pada saat itulah apa namanya muncul apa namanya inkar inkar as-sunnah ini. Nah, terus mereka bisa bertahan? Mereka bertahan dengan dalil akli dan dalil nakli yang sangat mereka percayai dan mereka mempercayai bahwa cukup dengan Al-Qur'an saja tanpa adanya hadis. Maksudnya tanpa cukup dengan Al-Qur'an saja mereka eh, ajaran agama Islam ini gitu maksudnya. Nah, seperti itu. Mereka juga bertahan dengan tokoh-tokoh ulama, mereka juga bertahan dengan apa namanya? Mereka berpegang teguh dengan dalil-dalil yang mereka miliki seperti mereka juga memiliki dalil dari Al-Qur'an yang mereka pegang untuk eh, apa namanya? Pada dasar pemikiran mereka. Mungkin itu saja. Bahkan mereka juga sedikit lagi, bahkan mereka dapat bertahan sampai sekarang pada zaman apa namanya? Pada zaman sekarang ini ada beberapa tokoh mereka tadi yang saya sebutkan, ada yang berada di Malaysia, di India, Amerika, bahkan di Indonesia pun juga ada, ya kan? Dan di Mesir juga ada. Nah, itulah mereka bertahan dengan apa namanya? Dengan kepercayaan mereka seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.